Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Pada episode sebelumnya, ketika Mas Pairun, pengusaha yang bangkrut gara-gara bisnis HP-nya tergerus karena krisis ekonomi yang ada, sedang menunggu kedatangan bus antar pulau, dia pun disapa abang tukang bakso terminal. Dan kemudian mereka berdua asik memperbincangkan kondisi mereka masing-masing. Terutama di sini adalah kondisi yang sedang dialami oleh Mas Pairun terkait dengan kenekatannya minjam duit di Bank Goib. Hingga kemudian masuklah cerita ke sisi kelam di balik pinjaman bank goib tersebut. Jadi begini Pak ceritanya, setelah menyetujui semua term of service dari bank goib itu, aku pun mengajukan pinjaman senilai 1 miliar. Hitung-hitung gaspol lah usaha baruku kelak, dan juga mempersiapkan segala hal untuk membuat usahaku bisa rame dan survive kembali. Dan gak sampai 3 menit, duit 1 tas besar pun sampai di tanganku. Bener-bener bank yang kerjanya sangat cepat dan mudah menurutku. Lah terus Mas, gimana tuh proses bayar cicilan plus bunganya? Oh, jadi gini, untuk masalah cicilan dan bunga bisa dilakukan melalui direct transfer dari rumah sesuai dengan nominal uang yang sudah disepakati setiap malam Jumat Kliwon, Pak. Dan sudah ada petugas debt collector yang gercep ambil cicilannya ke rumah tiap ritual direct transfer goib tersebut. Terima kasih kakak, sudah on time melakukan cicilan pembayaran. Baiklah, setoran kami terima ya kak. Iya Pak, iya Pak. Iya, terima kasih juga, makasih juga. Awalnya aku yakin bisa membayar cicilan rutin itu karena bisnisku sudah kurubah konsepnya dari hanya jualan HP baru dan aksesorisnya, kemudian kutambahi layanan reparasi HP dan juga jual beli HP bekas. Namun ternyata sama saja, jualanku tetap saja sepi. Loh, kok bisa Mas? Ya walaupun pemerintah sudah membatasi aplikasi medsos yang juga melakukan jual beli secara online, namun sebenarnya permasalahan utamanya bukan itu saja. Kebijakan itu ya bagi saya cuma seperti lip service gitu, atau istilahnya abang-abang lambe lah. Soalnya gini, aplikasi jual beli yang warna hijau itu loh, akhirnya sahamnya pun tetap dijual murah kok ke aplikasi yang katanya bermasalah itu. Dan sebenarnya ada lagi permasalahan lain yang lebih bikin orang males untuk belanja secara offline di pertokoan dan juga pasar tradisional. Lah, apaan tuh Mas? Ya itu karena lokasi ruko tempat jualanku kan ada di sekitar pasar tradisional. Jadinya mau tidak mau harus terkena imbas tarif parkir yang gak ngotak dari para preman pasar yang jadi juru parkir di sana. Plus juga kebijakan jualan surat utang negara yang dilakukan oleh pemerintah bikin pengusaha kelas menengah jatuh, banyak terjadi PHK, dan akhirnya bikin perputaran duit jadi seret alias daya beli melemah. Dan hal-hal seperti inilah yang tambah bikin rugi usahaku. Terus ya gitu deh, hingga pada akhirnya aku tak mampu lagi untuk bayar cicilan dan harus menerima konsekuensinya. Waduh, kayak gimana tuh Mas? Jadi gini Pak, cerita seremnya, di suatu malam saat aku hendak merapikan barang daganganku, berawal dari pinjaman goib, malam hariku jadi kian mencekam. Duit pribadiku semakin tipis, tak mampu bayar cicilan bulanan. Loh, waduh, sepertinya ada sosok yang memperhatikanku nih. Waduh, jangan-jangan debt kolektornya datang lagi. Waduh, gawat nih.
Sepertinya dia ada di belakangku. Duh, gawat. Gawat. Aduh, gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, nggak ada siapa-siapa ternyata. Lah kok hilang? Untung saja cuman prasangkaanku doang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Hai, kenapa? Jawab. Ampun Pak D, ampun. Ayo segera bayar utangmu. Kalau tidak, akan kuacak-acak lagi barang daganganmu ini ya. Ampun Pak D, ampun. Apa Pak D, ha? Mau kamu kucabik-cabik? Ampun Pak. Ampun Pak debt collector. Ampun. Tolong, ada setan kredit. Tolong, ada setan kredit. Wah, tenang. Lah kok malah kabur. Wah, awas ya. Tak bikin hidupmu nggak tenang pokoknya. Tunggu saja manusia. Semakin lama teror debt collector Bang Goib itu semakin menjadi-jadi, Pak. Wah, sama kayak debt collector pinjol ilegal dong, Mas. Lah, kalau debt collector pinjol ilegal kan cuman SMS dan voice note kasar, Pak. Dibentak balik atau ditantang video call nggak bakal berani mereka, karena mereka pun juga tahu kalau mereka itu salah dan bisa dikasuskan, bisa kena kasus pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pasal-pasal lainnya. Lah kalau yang ini mau lapor kemana, Pak? Mau lapor ke Pak Polisi, yang malah diketawain dong. Iya juga sih. Tapi kalau pinjol atau pinjaman online ilegal bisa diatasi, kenapa kamu nggak pinjam ke sana aja? Kan ancamannya bisa diatasi juga tuh. Ya sudahlah, Pak. Aku sudah galbay atau gagal bayar ke pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Dan nggak bisa lagi ngakalin mereka. Lah bajingan juga toh ternyata sampai itu, Mas. Ya gitu deh, Pak. Dan aksi teror makhluk ini nggak berhenti sampai situ aja, Pak. Jadi di suatu malam, permisi, paket Mas, ada kiriman paket. Lah, jam berapa sih ini Mas? Ngirim paketan kok malam-malam kayak gini? Wah iya Mas, lokasinya gak kedetek Google Map. Muter-muter tanya bapak-bapak di warung depan gang, akhirnya nemu alamat sampean. Tapi kok sepertinya saya nggak pesan kayak ginian ya Mas? Mas, isinya apaan sih? Terus yang ngirim siapa? Ya nggak tahu Mas. Kalau di sini sih isinya tertulis alat bantu ingatan. Terus di sini tertulis juga pengirimnya Pak Debi Coli. Ya gitu. Terus kemudian sudah dibayar ini Mas ya, sudah dibayar. Jadi Masnya hanya tinggal terima saja kayak gitu. Oke deh. Makasih banyak ya Mas. Iya Mas, saya pamit dulu ya Mas ya. Mari, assalamualaikum. Iya Mas. Waalaikumsalam. Wah, aneh banget. Apaan ya? Perasaan aku nggak pesan kayak ginian loh. Apaan ya? Lah kok sepertinya kayaknya gerak-gerak nih. Waduh, apaan nih? Hewan atau apa ya? Duh, kok nggak enak ya? Buka enggak. Langsung terkenyot. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Apa ini? Tangan. Ada tangan. Tulisannya itu. Kurang ajar. Buang saja Mas. Kurang ajar. Malam-malam udah kirim kayak ginian. Ya, diteror terus kayak gitu, mana bisa pikiranku jadi tenang dan cari solusi buat lunasin hutang. Oh gitu ya. Tapi masih tetap ada kan Mas niatan sampean buat lunasi hutang dari Bang Goib itu, ya kan? Gak wis Pak, gak ada. Aku udah nyerah, aku udah pasrah. Aku gak mau lagi diteror makhluk jadi-jadian kayak gitu. Amit-amit dah, mengerikan dan bikin hidup selalu gak tenang. Terus
Ya gitu, ini sih rencananya aku mau kabur. Katanya kalau aku ada di luar pulau, makhluk-makhluk goib semacam itu nggak bakalan bisa ngejar. Gitu ya. Iya juga sih. Tapi aku nggak bakalan membiarkan sampean melakukan itu. Lupa, apa maksudnya? Astagfirullahaladzim, loh. Pinjol yang modal KTP doang bisa ngejar sampai ke kolong semut. Masa kamu yang sudah ngasih surat perjanjian hutang dengan jaminan nyawa yang sudah kamu setujui dengan cap jempol darah nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar nggak masuk akal. Sebelum itu terjadi, aku sudah menunggumu dari awal di tempat ini dan memastikan niatanmu untuk mencoba kabur dari kami. Lah kok kamu kamu abang tukang bakso berubah jadi raksasa. Nganu, maaf, aku tadi cuma omong kelobot kok. Barusan aku nggak serius. Maafin aku ya. Maafin aku. Gak, kamu jelas-jelas pengen kabur dan mengingkari perjanjian yang sudah kamu buat sendiri. Jadi malam ini adalah malam terakhir bagimu untuk hidup di dunia ini. Aduh, sialan. Sial. Aku harus kabur. Aku harus kabur. Tidak semudah itu, Ferguson. Mampus lu. Ini perjanjianmu dengan kami sudah lunas.